mengingkari tentang datangnya Imam Mahdi. Bapak, hadis-hadis tentang ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Dan ini belum terjadi dan akan terjadi. Kalau kiamat, tanda kiamat yang kecil sudah ada sekarang ini. Tapi tanda kiamat yang besar nanti akan terjadi. Kemudian tentang ini, kalau mau dibaca dengan luas pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, ada buku yang bagus, yaitu Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, tentang tanda-tanda kiamat, yang beliau bawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan juga athar para sahabat dan penjelasan para ulama. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya, poin ke-10. Yang lain kita tinggalkan dulu. 2 poin lagi kita tutup. Ya, setelah itu kita buka tanya jawab. Poin ke-10 tentang masalah iman. Ini penting, berkaitan dengan iman Ahlus Sunnah. Iman meliputi ucapan, pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat dan dosa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah bahwa din dan iman adalah ucapan dan pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Bahwa iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Mereka meskipun demikian tidak mengkafirkan ahlul kiblat secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Jadi Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Ucapan, pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, anggota tubuh. Itu namanya iman. I'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Ini penjelasan iman yang benar, dan dalilnya antum bisa lihat di buku aslinya. Dan kita kembali kepada diri kita. Kalau kita melihat ada kekurangan di diri kita tentang keimanan itu, malas kita dalam berbuat kebajikan, berbuat kebaikan dan yang lainnya, kita introspeksi. Iman kita sedang lemah dan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu harus kita ingat ya. Nah, kita berusaha untuk menambah iman itu dengan apa ya? Dengan menuntut ilmu, dengan mengamalkan amal soleh. Dan setiap orang mengalami yang demikian. Apakah dia orang awam, apakah dia seorang ustadz, seorang dai, itu mengalami yang demikian. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Makanya kita selalu berusaha untuk menambah iman kita dengan amal-amal taat kepada Allah SWT. Dan kita jangan merasa puas dengan amal yang ada. Dan kita jangan merasa puas juga bahwa kita sudah berjuang, sudah berdakwah, sudah mengamalkan sunnah. Masih kecil yang kita lakukan, masih sangat sedikit. Dan jangan kita bangga dan jangan kita sombong. Masih sangat sedikit dari sunnah Nabi yang kita amalkan. Masih sedikit dakwah yang kita lakukan. Masih banyak perjuangan yang belum kita lakukan. Makanya kita terus berusaha, berlomba-lomba untuk mengamalkan amal baik yang dengan itu insya Allah, selama amal itu sesuai dengan syariat, selama amal itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah, insya Allah akan menambah iman kita kepada Allah. Atau mengingat itu bahwa syarat diterimanya ibadah 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal itu 2.
Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua yaitu ittiba, mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan bertambah iman kita. Tapi kalau tidak, ya nggak akan bertambah. Orang banyak melakukan amal-amal yang mereka katakan amal soleh, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak akan menambah iman mereka. Saya ulangi, bahwa banyak orang yang beramal, berlomba-lomba untuk beramal baik yang mereka katakan bahwa amal itu amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi amal itu mereka lakukan dengan tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu mereka lakukan tidak mengikuti contoh Rasulullah, maka iman mereka tidak akan bertambah selama-lamanya. Tidak bertambah. Setiap yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Tapi kalau yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menambah. Seperti menuntut ilmu yang syar'i. Antum duduk mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, akan bertambah iman. Makanya majelis ilmu seperti ini dikatakan majelis penyubur iman. Majelis ilmu dikatakan majelis penyubur iman, akan bertambah iman kita. Makanya kita pupuk untuk bertambah iman kita, ya dengan pertama kali ya mentauhidkan Allah SWT. Bahwa orang yang berbuat syirik nggak akan tambah imannya, malah hancur. Untuk mentauhidkan Allah dengan apa? Dengan pertama nuntut ilmu, yang kedua mentauhidkan Allah SWT, menjauhkan syirik, yang ketiga melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Baru setelah itu mengamalkan amal-amal yang lain dengan dua syarat tadi, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta umpamanya orang itu berzikir, tapi zikir yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Dan menangis tidak menunjukkan bahwa dia bertambah imannya. Orang bisa menangis, siapa saja bisa menangis. Jadi yang sesuai dengan sunnah itu akan menambah iman. Yang sesuai dengan sunnah dan dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Makanya iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang sesuai dengan sunnah, bukan ketaatan yang dibuat-buat atau yang beda, tapi yang sesuai dengan sunnah. Kemudian iman itu berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat, dan kita harus introspeksi banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap waktu, setiap hari. Kita harus banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-20, poin yang ke-20 yang perlu kita ingat, di samping kita sudah mengkaji tentang akidah, dan untuk dibacakan semuanya tidak mungkin karena waktunya terbatas. Saya tutup saja dengan poin yang ke-20, yaitu Ahlus Sunnah itu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi Ahlus Sunnah itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa salafin itu tidak berakhlak, itu tidak benar. Justru salafin itu yang mengajarkan orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Salafin itu yang mengajak orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, mengajarkan akhlak yang mulia, karena Allah menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan Rasulullah juga menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, wa khiyarukum linisaihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi Ahlus Sunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Bagaimana pergaulan kita kepada orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu, kepada paman, kepada istri, kepada anak, diajarkan dalam Islam. Kepada tetangga, Islam mengajarkan. Dan yang pertama kali melaksanakan ini para sahabat ridwanullah ajmain. Maka Ahlus Sunnah orang yang paling baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Dia orang paling baik kepada keluarganya dan juga kepada tetangga-tetangganya. Ini Ahlus Sunnah, mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan Ahlus Sunnah melarang dari akhlak yang buruk. Karena itu Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala sallam.